lagi di Halo Dokter. Kita masih membahas mengenai permainan dan olahraga buat anak nih yang ramah juga aman gitu ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi kita nggak terima telepon hari ini, tapi kita terima semua Instagram yang ingin ditanyakan. Tadi kita berhenti waktu dokter Kanya cerita mengenai kalau anak lagi main ya, dia teman bermain atau apapun juga jangan lupa dikasih minum, apalagi yang outdoor. Nggak sama-sama juga sih, outdoor iya, apalagi yang indoor juga gitu yang di dalam ruangan. Saya tadi nanya, kira-kira minumnya berapa? Boleh dirapel nggak? Di ujung aja ntar terakhir pas mau pulang kasih nih 200 ml harus habis atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kebutuhan cairannya itu per 1 hari. Apakah kalau tipe anaknya suka minum banyak nih dok kebetulan ya udah boleh dirapel. Misalnya berapa 3 jam sekali gitu misalnya atau 4 jam sekali gitu. Boleh-boleh aja monggo, tapi pokoknya per 1 hari itu mencapai sekian mililiter yang seharusnya dia dapatkan berdasarkan usia dan berat badan. Nah, tapi kalau ternyata tipe anak yang nggak bisa minum air putih banyak ya udah dikit-dikit tapi sering. Mungkin setengah jam sekali di-cut dulu yuk, minum lagi sebentar, sup. Dah sana main gitu. Tapi ibunya sudah tahu nih 1 hari itu dia harus habis seberapa. Ini kan minum ya, bukan makanan dong? Minum, cairan. Sip, ya. Tidak harus air putih sih sebenarnya, tapi cairan apa saja boleh. Misalnya mau pakai ada air kelapa, susu gitu dok? Mau ada jus. Air kelapa yang ngebayanginnya tadi tuh jus-jusan kali ya? Boleh, jus boleh. Sirup-sirup gitu? Sebaiknya kurangi yang manis-manis karena kan Manis-manis. secara keseluruhan memang tidak kita rekomendasikan. Dok, tapi kalau misalnya tadi dokter ngomong ada kebutuhan harian. Artinya kan mau anaknya diem doang, mau anaknya aktif jungkir balik sama aja kan? Betul. Kalau misalnya anak memang pas kebutuhan hari itu lagi banyak main di luar, keringetan, gombios. Berarti nambahnya gimana tuh dok? Yang nambahnya tergantung situasional si anaknya sendiri. Misal kita bisa observasi dari jumlah pipisnya dia gimana. Warna pipisnya juga? Warna lebih kuning, lebih pekat, lebih sedikit, lebih jarang, lebih jauh jarak antar pipisnya. Oke, kita tambahin lagi. Gitu aja. Tapi enggak yang memang itu jumlah minimal. Bisa lebih dari itu ya go ahead. Gitu. Kesiannya ibu-ibu ya ngurusin pup, ngurusin pipis ya. Kalau anaknya 1 kan lucu ya, kalau anaknya 4, iya tadi ini pipisnya jam berapa ya? Yang ini jam berapa? Ini udah apa belum gitu ya? Tapi kan masa ibunya doang, bapaknya emang enggak. Bapaknya kerja, bapaknya ngurus Bapaknya enggak emang. Ada 1 buku khusus, buku pupuk dan pipis. Nah ya kan, dok kita terusin lagi Oke, dok ya, boleh. lanjut yuk. Nah, tapi apapun yang sudah kita ajarkan ke anak, tetap kuncinya adalah di orang dewasanya. Yes. Harus terlebih dahulu ngecek nih. Jadi sebelum masuk ke playground, yuk sana main. Enggak, bapaknya, ibunya Cek dulu. cek dulu dong di Taman situasi bermainnya tuh sekitarnya aman gimana, nggak, betul. gitu. Apakah ada resiko tersandung, terkena guncangan hebat, misal ternyata ayunannya yang sampai wah muter, nggak Itu mungkin di ya. depan tuh kayaknya dok, bukan di playground. Ya, benar, dia adalah guncangan hebat yang mendadak karena takutnya apa baby head shaking syndrome seperti contoh yang tadi kita yang jet pump tadi Jet itu pump tadi. ya kan dia kan kegoncang-goncang Goncang. dengan Iya, cepat iya. dan itu. Itu bahaya banget tuh ya. Betul. Benda tajam misalnya, terus ada peralatan yang rusak, benda-benda kecil yang tadi Bisa risiko masuk tertelan, masuk hidung. Soalnya anak saya gitu, aku bisa sulap. Terus dia balik badan, tarah hilang. Apanya yang dia pegang? Kerikil masuk hidung. Anak Terus ibunya usia gimana ibunya? ibunya lagi praktek saat itu. Jadi yang lapor adalah eyangnya. Langsung kita bawa ke THT. Oh gitu, Karena sampai susah kan THT? ya, hidungnya susah. Kebetulan agak minimalis hidungnya seperti saya gitu. Jadi No itu comment, harus, saya no comment. iya benar itu harus hati-hati. Kemudian menimbulkan suara keras dan berisik karena playground tidak hanya yang di outdoor. Mungkin udah suaranya bisa menyebar gitulah ya, tidak terkukung dalam satu tempat. Tapi kalau yang permainan indoor dengan suara-suara yang berising, itu tuh hati-hati. Desibelnya tidak boleh. Yang aman itu di bawah 85, di atas 115. kita nggak tahu tuh Betul, gitu. tapi kan kita bisa perkirakan nih, misalnya masuk ke suatu playground Aduh, ini bising amat yes, ya. bising, berisik, suara ini segala macam, sebaiknya anak-anak tidak ikut dimasukkan. Perlu nyoba nggak bapaknya gitu? Ada ayunan coba. Ya, ada Takut peralatan ketagihan. coba. Nyantol, kalau ketagihan mah masih boleh ya, kalau nyangkut pulang. gimana? Takut bapaknya asik sendiri gak mau kerja nanti gimana? Nah, terus yang sebenarnya olah main itu kan banyak ya tadi gitu. Boleh nggak sih dibawa ke permainan air? Kalau ibunya ke pantai gimana? Kan banyak kegiatan lain sebenarnya. Bisa berenang, bersepeda, berlari dan berenang. Dari umur berapa boleh? Nah, sebenarnya dengan pengawasan. Kan sekarang lagi rame tuh yang bayi-bayi diberenangin. Diberenangin dipakein itu tuh apa Pelampung, bantal. Nah, sekarang udah enggak ya, itu udah dilarang naik boleh. trail. Jadi- Karena resikonya tetap akan Bahaya ya. bahaya tenggelam terbalik tetap kuncinya pengawasan. Iya. Betul. Nah, jadi itu sebenarnya sudah tidak direkomendasikan. Nah, sekarang kan ada juga yang berenang yang bayi-bayi itu tuh sebenarnya dia memanfaatkan refleks
primitifnya pada saat di sebenarnya dalam bisa loh dia. Betul. Tapi itu memang hanya sampai di usia sekitar 3 bulanan. Kalau saya nggak salah ya, ntar coba tolong dikoreksi. Nah setelah itu apakah misalnya anaknya bisa berenang dok sampai 3 bulan lalu menjamin dia bisa berenang seterusnya? Ya enggak juga, karena Iya. sebenarnya itu masih menggunakan refleks Primitifnya primitifnya dia dia. seperti saat di dalam kandungan. Atau gini dok, anak kecil itu boleh mulai dilepas berenang sendiri umumnya umur berapa? Nggak berani komentar kalau umur, karena tetap pasti dia harus dilatih dulu Harus dong. belajar berenang dulu. Tergantung Ya. Tapi sebenarnya kita bawa berenang dengan pokoknya nempel sama kita nih misalkan. Iya, boleh, Nggak nggak apa-apa. Nggak pakai, maksudnya umur berapapun nggak masalah. Nggak masalah kalau misalnya khawatir di kolam renang umum gitu ya, misalnya di rumah punya bathtub, atau kan ada kolam renang yang plastik yang Yang bisa plastik, dipegang. ya. Di rumah dulu Iya. aja sambil kita pegang, kakinya kecipak-kecipuk kan juga Nah, sudah boleh. termasuk olahraga. Jadi nggak ada Iya. batas tuh boleh aja kok. Betul. Jangan juga anak 6 bulan suruh gaya kupu-kupu gitu susah ya. Iya, saya juga susah tenggelam saya. Susah tau kupu-kupu. Nah, sesuaikan dengan usia, kemampuan dasar, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Misal tadi itu, umur 6 bulan, terus tiba-tiba dia disuruh naik sepeda, balance bike-nya dia masih nggak mungkin, gitu kan. Jadi disesuaikan dengan usianya dia juga. Tuh, nah butuh pengawasan lebih ketat kalau kita berolah main di air. Karena resiko tenggelam, terpleset, terjatuh, cedera kepala, jedak. Jedak. Aduh. Goncangan tadi itu Kan nggak hebat. mungkin, nggak boleh basah. Ya kan pasti Betul, basah. tapi kan aduh. hati-hati tuh licin, tetap harus dengan pengawasan. Dan hipotermi karena anak kan belum bisa bilang aku kedinginan gitu. Jadi kita orang yang tuanya mesti harus liatin nih ya. tahu. Iya. Dia udah gemeteran ini Iya, anaknya. bibirnya gitu. biru, tangannya biru, ujung-ujungnya dia pucet, udah nggak nyaman mukanya. Nah itu udah harus hati-hati, pakaikan pakaian yang tertutup dan seterusnya. Jadi mengurangi resiko paparan angin juga gitu. Oh, oke. Nah ini yang paling penting. Maaf dok, pakai badan yang pakaian tertutup. Kan Maksudnya mau kan berenang. iya, Bahasa baju renang Indonesia yang pernah. swimsuit yang tertutup, yang kayak panjang. buat diving. Dingin pakai juga, dingin oksigen. juga. Betul, enggak ya? tapi ya nggak usah, ya jangan bikini juga atau apa kan makin lah dia terpapar dengan segala macam. Tahu aja zaman sekarang malah zaman bikini. Atau gini dok, ada nggak waktu misalnya anak itu berenang maksimal 1 jam atau 30 Enggak menit? sih, tidak perlu lama karena sebenarnya kan tadi itu dia dengan olah fisik yang dia aktif aja 30 menit 40 menit sudah cukup. Iya, Jadi sebenarnya iya, nggak iya. perlu berlama-lama, ntar anaknya malah exhausted jadi Kadang-kadang patokan saya dok sampai jarinya keriput. jangan. Udah keriput tuh, jadi ya, naik, udah keriput gitu. Zaman dulu banget sih. begitu kan. Gimana Ini coba? yang paling penting nih, berhubungan dengan yang jet pump tadi itu. Minimal berat badan harus 9 kilo dan ini ada aturannya memang gitu. Dapat menggunakan Untuk alat olahraga air nih. Yes, betul. Dapat menggunakan alat pelampung pribadi yang terpasang dengan benar, jadi nggak kebesaran. Oke. Tapi kalaupun ada yang dia sudah fit gitu ya, tapi kalau dipakai untuk naik jet ski atau perahu pribadi lainnya, tetap harus menunggu sampai usia 2-3 tahun. Karena Tadi itu resiko dia hipotermia, resiko baby head Tenggelam shaking juga. syndrome. baby head shaking syndrome apa tuh? Nah, karena nih diomongin harus dengerin apa sih? itu Sebaiknya mungkin maksudnya? saya nggak usah ngomong kalau gitu ya. Oke, baby head shaking syndrome itu adalah cedera kepala yang disebabkan karena guncangan berlebihan hebat dengan mendadak. Karena Oke. gini, otak bayi itu waktu lahir kan masih kecil. Ya. Ini tempurung kepalanya gitu ya. Otaknya kecil, di sekitarnya itu air. Masih ada Ada rongga. air. Betul. Masih. Dia akan mencapai 80% ukuran maksimalnya sampai dengan usia 2-3 tahun. Ya. Nah, jadi sampai dengan menuju usia 2-3 tahun dia akan berkembang. Iya. Artinya masih akan lebih Ada ruang banyak nih di sini ruang nih. yang berisi cairan. Resiko kegoncang-goncang Goncang, gudak-gudak di ya. mana tulang tengkorak bagian dalam itu kasar. Oh. Oke. Jadi nggak halus. Oh iya, Oke, oke. Nggak Iya. halus. Nggak usah dipamerin. Oh ya Dok, baiklah, jadi dia kasar. Jadi kalau dia kegoncang, ke shake, otaknya bisa ke gajluk-gajluk gitu ya. Lalu Keren bahasanya. lalu kegesek di tulang tengkorak bagian dalam dan itu resiko menimbulkan perdarahan. Ini termasuk nggak boleh guncang anak gini Guncang, termasuk ya. lempar, wah, lalu berayun. Itu Oh, sering itu loh padahal loh. begini. Itu sering loh. Kita tahu Iya. anak kita kena yang tadi tuh yang shocking Baby head syndrome, shaking. betul. shaken syndrome itu tahu dari mana? Ada Gejala gejalanya cedera nggak? kepalanya secara umum, satu, muntah menyemprot. Oke. Jadi bukan yang gitu enggak, tapi tiba-tiba bior. Bukan gumoh lagi. Yes, oke. bukan gumoh ya, tapi muntah menyemprot bior. Kemudian dia bisa ada nyeri yang ditandai dengan anaknya rewelnya minta ampun, ditenangin nggak bisa, digendong nggak bisa, jadi kayaknya serba salah, tapi Oke. nangis terus. Karena nggak enak lah nih Iya, anak cuma karena bisa ada nangis peningkatan memang. tekanan kepala, dia merasakan sakit kepala Iya. hebat, tapi dia nggak bisa bilang. Nggak bisa Iya. ngomong. Baby head shaken syndrome ini gitu ya sebetulnya banyak nggak di Indonesia?
angka kejadiannya. Kalau di laporan yang di luar sih banyak yang ke IGD karena kejadian tersebut banyak. Tapi di Indonesia secara data kita belum punya dan atau mungkin aku yang belum baca secara detail untuk Oke. data berapanya. Jadi ini biar pemirsa mengerti bahwa ini bukan ceritaan, oh nggak Bukan. pantas atau nggak, bukan, tapi Yes, lebih ke arah tapi bahwa ada bahaya kejadian di gitu. Indonesia ada. Ada Cuman secara data kan kita nggak punya tuh laporan Iya, detail iya. ya mungkin Jadi belum nggak usah ada. pakai jet pump pun yang lompat-lompat gitu, yang Iya, dilempar-lempar. dilempar ke Atau atas. kita suka digendong-gendong kayak gemes gitu kan. Iya, atau Oh, yang bener, gitu. bener, Yang bener. gini Suka nih, gitu, yang dilempar. mengayun yang begini. Iya, dilempar ke Karena tetangga. anaknya seneng, anaknya teriak-teriak bahagia gitu Iya, kan. dikira bapaknya, wah dia seneng nih, happy. Padahal kita nggak tahu resiko apa yang bisa kita Iya. timbulkan. Dan itu si baby head shaking syndrome itu walaupun tadi 80% sampai 3 tahun, 2-3 tahun, 80% otak 2 sampai 3 tahun, tapi resiko baby head shaking syndrome tetap bisa terjadi sampai anak usia 5 tahun. Oh, ya Jadi ampun. sebaiknya di bawah 5 tahun tetap hati-hati bila menggunakan yang misalnya main roller coaster. Misalnya ya tadi tuh ayunan Untung bapaknya sama ibunya juga takut sama roller coaster. Jadi juga nggak kayaknya suka. nggak mungkin. Nggak suka Jadi saya mah. nggak apa-apa deh ya Nggak suka. pokoknya Nah, ya. itu jadi makanya hati-hati di situ. Oh, sudah habis. Oh sudah habis ya. Dok, duduk. Oh, baik. Pertanyaan masih banyak. Nanti kita undang dokter Sofia loh, Ya, jangan benar. lupa dokter Sofia ngomongin Pasti. mengenai olahraganya yang Yes. seperti Ya. apa ya. Berarti kita udah ngerti, kalau berenang boleh aja, asal pengawasannya rapi. Yes, betul. Pokoknya berenang yang di kolam berenang yang dimanapun juga. Di umur berapa kita udah boleh ngajarin beneran berenang? Nungguin umur berapa? Nggak ada sih sebenarnya, tergantung. Karena kan sekarang sebenarnya sudah ada trainernya kan. Ada memang. Pelatihnya, udah ada yang sudah profesional. Ya nggak apa-apa sebenarnya selama dia pada saat dites lalu anaknya bisa, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kan itu butuh koordinasi, menahan nafas. Iya. Ya kapan tuh si anak bisa begitu kan? Nah itu kan agak sulit untuk mengkomunikasikan. Mungkin kalau kita mau yang aman, TK lah saat anaknya sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa diarahin ya diajak, maksudnya. diarahkan, bisa diajarkan dengan cara yang baik sehingga kan ya resiko tadi tenggelam, resiko apa. Terus dia bisa mengkomunikasikan kesulitannya di mana, apa yang dia Oke. rasakan. Tadi balik ke tempat yang keriput tadi ya. Air. Jadi kalau di air udah keriput, itu tandanya emang kita udah harus angkat anaknya kayak teh gitu ya. Udah diangkat nih udah. Atau barangkali Kejemuran. nggak apa-apa gitu. Ya jangan lah, kalau bisa jangan nunggu sampai keriput ya. Tadi tidak perlu berlebihan, saya 30 menit pun ya boleh aja. Mungkin atau ya, untuk yang baru di awal mungkin cuma sekedar 15 menit, sekedar perkenalan, sekedar Anaknya kasih dok yang nggak mau situ. naik. Asli anaknya. kasih Iya, Nah, berarti masih kalau lagi kayak seru. gitu, misalnya kita pindahkan ke kolam yang cetek hanya bermain air saja. Oh, iya. Sama juga keriput juga tapi Iya, ya. tapi Jadi kan tidak berolahraga yang fisiknya harus Oh, dia enggak gerak. tapi sih. anak-anak Air dengan doang. air tuh emang sulit dipisahkan. Oh loh. iya betul sekali. Begitu udah kena air, udah deh nggak mau ngapa-ngapain Ya nggak usah lagi. dibawa sana, di kamar mandi aja kan ya. Selesai. Bisa. Dok, satu lagi dok, ini titipan semua orang, boleh nggak sih? Kan anaknya susah makan. Pas lagi main di air kita kasih makan. Nggak boleh. Nah, Tidak boleh kalau itu. nggak boleh. Tuh, dia Tidak begitu boleh. lagi. Dia banyak banget. Dia ya. Bukan saya ini sekarang. Banyak orang Perosotan begitu. disuruh lewat mana Enggak, ya. enggak, kan? enggak. Itu biasanya dilakukan sama orang-orang yang udah putus asa anaknya nggak mau makan. Iya. Tapi ternyata dengan cara mengalihkan atau memberikan distraksi atau memberikan peralihan perhatian, ya mungkin anaknya akan mangap, tapi dia tidak sadar Iya. bahwa dia sedang makan dan dia butuh makan. Dia melakukan itu ya karena dia terdistraksi dengan Terdistraksi mainannya aja. yang Nggak selesai-selesai nanti nih proses kita buat ngajarin dia untuk makan dengan yes, benar. bahwa dia Oke. harus sadar bahwa dia tuh butuh makan untuk hidup. Oke. Mungkin Nggak boleh. ini, Nggak boleh. mungkin maksudnya biar makan kalau keselak gampang minumnya. Gluk-gluk-gluk. Yeay. Nggak perlu nyari gelas Coba lagi. ya. Habis itu nyari mencret, Oh, iya, iya, kolik iya. Ke terus dokter aja. Kanya. Iya, iya, Ada betul. Dokter masalah. Sofia apa kabar? Nah, ini Silakan dia. dok ke sini. Silakan Pagi, silakan, Dokter Dok. Sofi, silakan. Nimbrung ini, nimbrung ini. Aduh, aku manggilnya Kak Sofi apa Dokter Sofi nih? Kakak aja, kakak boleh. Mohon maaf. Dokter Sofia HG, spesialis kedokteran olahraga, kemudian seniornya Dokter Dika. Iya. kakaknya. Kakaknya. Kakak saya ini, saya adiknya. Kalau yang cantik mengaku aja. Bukan Ini soal kita itu. lagi rame banget ya dokter Sofi ya. Kita ngomongin mengenai tadi permainan yang ramah dan aman buat anak. Tadi sih ada juga cerita mengenai berenang. Kalau dari dokter Sofi, kita ngajarin berenang dari umur berapa bolehnya? Sebenarnya kalau soal berenang yang paling penting adalah disebut sama dokter Kanya tadi, lingkungannya aman dan sehat, aman dan nyaman gitu ya. Ada yang mengawasi as early secepat mungkin bisa diperkenalkan dengan air. Karena definisi berenang itu kan beda-beda ya. Kita samakan dulu nih persepsinya. Kalau sekedar main air dan berkenalan dengan air, justru masih bayi pun nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh. Betul. Nah, kalau misalkan mereka sudah bisa mengikuti instruksi, jadi kita lihat juga perkembangannya nih, udah bisa mengikuti instruksi dengan baik,
sudah bisa menilai gerakannya baik atau salah, maka dia sudah bisa latihan berenang. Bahkan latihan berenang yang senang-senang itu bisa mulai dari usia 4 tahun, 5 tahun, nggak masalah. Ada tuh anak-anak yang tahu-tahu nggak dijadiin nggak apa, begitu nyemplung dia ngambang aja Iya, gitu kan, ada gitu. Itu di encourage aja, didukung aja boleh. Kalau emang Nggak sukanya. pakai kupu-kupu sih, cuma Iya. Tapi emang sekarang di kalau tempat-tempat kayak les renang gitu, umur-umur 3 tahun gitu udah mulai. Tapi ya tadi masih dipegangin sama pelatihnya gitu. Harus aja. diawasi. Keamanan tetap harus. Nomor 1. Iya. Tapi bicara anak-anak yang balita, baru ngomong berenang loh pemirsa. Bicara mengenai olahraga yang lain yang berhubungan sama anak balita. Kemudian anak remaja. Ada yang udah titip-titipan, boleh nggak sih anak-anak remaja ini mulai angkat beban? Nanti kita bahas sama Dokter Sofi. Dan telepon kita dinyala lagi nih. Hore! Udah bisa teleponnya. Tikusnya udah ketangkep ya, baiklah. Di 5743476 ya untuk Jakarta. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga Instagram masih dibuka pastinya. Boleh. Di @halodokter_tvri. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di sini di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Saya kaget tiba-tiba mulai masuk ya. Dan hari ini permainan yang aman buat anak. Betul, ramah dan aman buat anak di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Ah, balik lagi ke Dokter Sofia, langsung dok kita mulai ya materinya. Ya, jadi kalau kita bicara soal rekomendasi olahraga untuk anak-anak nih ya. Nah, sebenarnya ini kita bicara secara umum dari usia 1 sampai 12, 0 sampai 12 lah Iya. ya. Nah, kalau menurut American College of Sports Medicine, panduannya nih adalah anak-anak ini setiap hari harus ada minimal 1 jam aktif. Jadi kategori olahraga buat anak-anak ini seperti yang tadi dibilang sama dokter Kanya, berbeda sama kalau orang dewasa, ya kan? Jadi ada yang bermain itu paling tidak dia bergerak secara aktif 1 jam terus menerus. Jadi mau bermain dia bolak-balik muter rumah atau main tak benteng gitu kan, atau lompat tali gitu. Udah nggak beredar itu Iya. Pak. Udah enggak ada Ketahuan sekarang Kak generasinya. Benteng. adanya Dok Kestel. Yoi Dok Kestel. The Benteng. Nah, jadi bentuknya ini beragam, itu yang penting ya. Jadi 60 menit ini jangan terus kita memaksakan anak melakukan sesuatu yang tidak dia senangi, karena dia harus menyenangi kegiatan tersebut. Nah, mau itu dia jalan kaki ke sekolah, mau dia ikut mata pelajaran olahraga, atau misalkan mau ikut ekskul karate atau taekwondo atau berenang atau senam, atau bahkan latihan fisik khusus karena misalkan dia memang terlihat ada keminatan di berenang. Jadi mulai 4 tahun udah diikutin secara serius di klub renang tertentu. Nggak apa-apa juga, tapi harus minimal 60 menit Itu kan setiap minimal, hari. minimal. Berarti kalau dia lebih boleh. Boleh Jangan banget. dibatasi 60 menit. Boleh banget. Dan bedanya anak-anak sama orang dewasa adalah kalau dewasa kita biasanya pakai patokan denyut nadi. Iya. Kalau di anak-anak tidak ada patokan denyut nadi. Walaupun kenceng banget. Ribet. Betul, nggak ada karena anak-anak ini denyut nadi basalnya aja beda sama orang dewasa. Jadi patokannya bukan di denyut nadi tapi keluhan subjektif. Kalau misalkan anaknya mengeluh lelah, Pusing capek, nih gitu. pusing, Berhenti. istirahat. Oke. Nah, yang kedua adalah ikutin juga nafasnya. Kalau nafasnya kelihatan sudah mulai Ngos-ngosan. terlalu cepat gitu ya dan keringatannya udah sangat banyak, maka udah deh istirahat dulu yuk. Tujuan olahraganya adalah tetap bermain dan bersenang-senang. Istirahat, minum dulu gitu Ya. ya. Betul. Dapat deh. Dan ini juga bisa kita cicil loh Kak ya. Dok, ya. Betul. Artinya bisa aja pagi misalnya main 30 menit, nanti sore Betul. 30 menit lagi. Gitu boleh. Jadi Bisa. nggak harus sekali jalan 60 ya. Betul. Nah, ini harus kombinasi, memang dianjurkannya adalah intensitas sedang dan intensitas tinggi. Jadi jalan kaki itu sebenarnya tidak dikategorikan sebagai rekomendasi untuk anak-anak, Iya. karena mereka justru pas lagi kecil-kecil, lagi berkembang ini kan justru nggak mau diem memang jangan ya. diam. Jadi Oke, justru betul. harus aktif dan bergerak. Kalau bisa lari, lompat, Itu loncat dulu gitu. dok. Oh, Sekarang itu dulu. judulnya mager. Gimana Dan tuh yang gadget mager? masalahnya. Iya, Handphone. musuh nomor satunya sih sebenarnya gadget. Bahkan sekarang kita membatasi bahwa screen time atau jam mereka berhadapan dengan layar itu harusnya 2 jam Per hari. per hari. Iya, padahal kalau anak pada usia di Nah. atas. masalahnya kan sekarang pandemi nih pada di depan layar Nanti dulu. terus. Pada usia di atas
kita merekomendasikannya mulai boleh diizinkan adalah 18 bulan untuk pertama kali menggunakan gadget. Itu pun hanya 30 menit sehari. Ya. Tapi semakin tua gitu, misalnya di atas 2 tahun, di atas 3 tahun itu mulai itu boleh. Lebih panjang. Betul, tapi itu pun tidak boleh langsung 2 jam berat gitu enggak, tapi 30 menit main, lalu 30 menit lagi main gitu. Nah, gitu Jadi loh, maksudnya- dijeda juga ya, Yes, Dok? dan itu menjedanya dengan aktivitas fisik tadi itu. Karena setuju dengan Dokter Sofia bilang, anak-anak kan dunianya dunia bermain, you let them be, let them play. Gitu. Berarti Dok gitu, yang kemarin pas pandemi lagi angot-angotnya, angot-angot tuh bahasa Tapi kan nggak bisa apa-apa kalau yang itu. Iya, Sudah lewat iya. tapi kan. Enggak, maksudnya ada konsekuensinya nggak sih yang kita Ada mesti sebenarnya, bayar gitu? betul, dari IDAI sudah meng-assess juga bahwa angka obesitas meningkat loh. Angka obesitas. Betul, Nah, makanya oke. kenapa kita juga permasalahan nutrisi di Indonesia nggak cuma masalah stunting yang memang masih tinggi, tapi juga ternyata angka Ini double obesitasnya burden mulai ya, naik. Kelebihan gizi juga Iya, masalah karena ya. mulai tidak aktif. Jadi yang kurang gizi ada, tapi yang kelebihan juga ada. Iya, Iya, PR padahal- kita sama-sama nih buat orang tua nih ya, mengembalikan lagi nih ke ranahnya lagi. Anak-anak harusnya bermain, harusnya dia bergerak. Betul. Padahal kan sekolah cuma berapa jam. Sebenarnya di luar itu kan masih bisa, dan di rumah Iya. alasan di rumah kan bisa. Tadi itu tak benteng di rumah, kayak loncat apa? Lompat tali. tali. Di rumah, kejar-kejaran di rumah. Ya ibunya sih yang pusing lagi beresin rumah lagi. Masih memang. Nggak apa-apa lah ya pokoknya ya. Nah makanya tadi seperti yang disebutkan oleh Dokter Kanya, yang paling penting adalah anak ini bergerak. Karena variasi aktivitas fisik itu penting buat anak. Mereka ini lagi belajar bergerak. Mau lompat, mau loncat, mau lari, mau jongkok. Kosakata, kan kita bilangnya kalau bicara ada kosakata bicara. Nah ini kosakata geraknya itu Iya. harus diperbanyak. Lempar, tangkap gitu ya. Nah ini Masa cuma jalan doang Nah, sih? Ya gimana coba betul. gitu. Jadi harus tahu bagaimana lari, bagaimana lompat, loncat, lempar, dan tangkap. Nah ini juga akhirnya mengasah keterampilan geraknya. Jadi kalau udah besar nggak gampang jatuh. Refleksnya Lebih bagus seimbang. gitu kan. Nah ini yang sebenarnya harus dikembangkan ketika mereka anak-anak. Nah di anak-anak ini tetap kita membagi jadi 2 jenis aktivitas fisik. Yang dominannya aerobik, jadi meningkatkan denyut jantung, ya kan, meningkatkan pernafasan. Itu yang tadi 60 jam per hari. Iya. Tapi ada juga aktivitas kekuatan otot. Nah, ini harus dibedakan sama angkat beban. Nah, Iya, gimana karena tuh? orang biasanya kalau mikir kekuatan otot, oh angkat Nge-gym, beban nge-gym, ya. nge-gym. Pasti nge-gym itu dipikirinnya. Padahal latihan kekuatan otot itu sesederhana, bahkan lompat loncat itu kan juga latihan kekuatan otot kaki. Sit up, push up itu kan juga latihan kekuatan otot kaki. Dan itu bisa dilakukan sekecil usia 7 sampai 8 tahun. Betul. Dan anak-anak juga banyak tuh kayak di TK-nya kan ada monkey bar tuh. Yang manja-manja itu Pull up, juga itu pull up, sebenarnya ya. bagian dari mereka latihan beban tanda kutip. Betul. Nah, Ini jangan ini dilarang. jangan dilarang. Dilakukan sewajarnya tapi Iya. mulai dari 2-3 kali seminggu. Nah, Mesti dijadwalkan apa dilempar lagi terserah anak ya gitu. ya sebenarnya kalau terserah anaknya, kalau anaknya sadar bagus. Kalau anaknya nggak sadar nggak Mungkin bagus diajak ya lah kan. ya, diajak. Jadi didorong mungkin ya, jangan dipaksakan tapi didorong. Kan kadang-kadang kan gitu. di playground tuh zaman bermain tuh ya, ya nggak mau main itu dia, tetap aja main perosotan aja, satu jam ya itu aja gitu. Kadang-kadang yang bapaknya dimainin. duluan mesti nyontoin gitu. Gini anak ya. Ya kan bener bapaknya banget. Iya. Nah, jadi ini nih aktivitas aerobik itu kuncinya adalah yang meningkatkan denyut jantung. Contohnya bersepeda, berenang, berlari, permainan di lapangan, yang mau sepak bola, basket, voli, sepatu roda bahkan, atau dansa. Kan ada tuh yang sempat viral tuh anak-anak SMP, SD tuh dansa ya kan. Itu bagus buat mereka sebenarnya. Bahkan dansa ini bukan cuma aerobik loh, sebenarnya kekuatan ototnya juga dilatih. Ketangkasan, koordinasi. Wah, kalau saya disuruh kayak begitu belum tentu bisa loh. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak yoga, itu buat ada yoga for kids gitu, Iya. itu nggak apa-apa juga. Gak apa-apa, itu termasuk ke dalam mobility, jadi Ruang gerak. Jadi lebih ruang lentur aja gitu ya gerak. tatunya. Iya, Oh, baik. betul. Sip. Nah, ada juga yang ini nih, penting ya, penekanan latihan kekuatan otot ini bukan di bisa ngangkat beban atau bisa melakukan berapa banyak gerakan. Tapi penekanannya justru harus pada postur dan gerakan yang baik dan benar. Jadi anak-anak ini kalau misalkan mereka mulai latihan kekuatan otot, targetnya bukan seberapa sering atau berapa, oh saya bisa 50 kali sit up, atau saya bisa 10 kali pull up. Tapi posturnya benar nggak? Gerakannya baik nggak? Ada keluhan atau enggak? Karena itu yang jadi dasar mereka nanti kalau misalkan mereka mulai latihan beban dengan beban dumbbell atau barbell gitu. Jadi benar dulu Tekniknya. Betul. Tekniknya. Oke. Benar dulu, ditekankan dulu posturnya. Walaupun kayaknya baru. gampang ya push up tuh kan gampang, belum tentu Banyak yang nggak bisa juga orang Iya, push up
Sesederhana squat aja Iya, banyak kalau aja di yang meja Iya, bisa betul. di bawah nggak bisa. Iya, makanya pelan-pelan nggak apa-apa. Iya. Bener Oke, banget. oke, Nah oke. jadi makanya diutamakan adalah calisthenics, menggunakan berat badan sendiri. Mau push up, pull up, squat atau lunges gitu ya. Nah sekarang kan lagi ngetren nih panjat dinding. Itu juga termasuk latihan kekuatan otot. Spiderman Anak-anak- gitu maksudnya? Iya. Kan dia bawa badannya juga lumayan. Nah, Betul. Nah kan pakai tali pengaman. Yang penting tetap Iya, nomor satu safety. pengaman. Kalau halang rintang gimana dok? Halang rintang itu sebenarnya kayak obstacle course itu kayak ada monkey bar-nya, terus ada yang harus dia loncatin. Jadi Sekarang di apa ya? playground banyak di playground, jadi mereka mesti manjat, nanti jalan di tali, gitu-gitu. merayap. Merangkak. Banyak di playground. Lumayan, oh, Jarang iya. emang di Ini playground. ya. gampang dilakukan kalau Zaman dulu udah ada. Zaman dulu halang rintang itu di pramuka. aduh ketahuan. Iya, iya, iya. Angkatannya saya juga. Iya, iya. Zaman sekarang di gimnastik itu. Iya, bisa juga deh, bisa gimnastik atau playground tadi. Iya, playground. Sebetulnya sih udah ada sebenarnya tanpa kita sadari udah lewat nih ya si halang rintang ya. Yang belum barangkali tadi tuh yang kalistenik tadi. Karena belum biasa. Iya. Kalau orang tuanya nggak bisa mengerjakan kan jarang-jarang kemungkinan anak juga mengerjakan. Betul. Anaknya push up. Oh, Kan merasa spesialis tertarik untuk sekali ya saya SPK tapi anak-anaknya olahraga nih gimana ya? Jadi kan Beban intinya profesi saya ini. ya memang karena si push up itu yang benar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Memang. Padahal tadi ditekankan posturnya masih benar nih pemirsa. Iya, benar. Tapi saya yakin IG pertanyaannya pasti kemana-mana. Silahkan kita keluarkan Boleh, yuk. IG-nya. Sebelum komersial ya, kita coba dulu dari Diana @mamdiazidni. Dok, anak saya usia 4 bulan, gerakan olahraga apa yang sudah diperbolehkan, Dokter Sofi? Supaya jadi atlet maksudnya. Kalau olahraga Cepat sekali ya 4 bulan ya. Ngangkat saya dot ya. susu apa gimana itu? Kalau 4 bulan sih saya lebih menyerahkan ke dokter kayaknya karena ini bukan olahraga ya. Kalau 4 bulan dia Main belum bisa. Ngangkat pala kayaknya udah bagus loh. Ngeguling. Iya. Benar sekali, betul sekali. 4 bulan itu dia memang seharusnya sudah bisa tengkurap, lalu telentang lagi sendiri, Iya. ya belajar telentang sendiri, memang ya, lancarnya di 5 bulan, tapi 4 bulan itu bahkan dia sudah mulai mengangkat kepala. Iya, itu Jadi dia. kan sebenarnya tadi itu kekuatan otot, otot leher, otot punggung atas, secara tidak sengaja perutnya tersit up, gitu kan, karena dia begini. Atau misalnya kita pakai baby gym, kakinya nendang-nendang, tangannya meraih-meraih, gitu. Kan Karena bisa jangan pakai yang digantung-gantung Iya, itu ya dok ya. betul kan, jadi dia tangannya meraih. Nah itu makanya sebutnya bukan olahraga tapi olah main. Dia sambil bermain, Kagum sambil sama merasa Ibu Diana. Iya, Ibu otot. Diana. Kayaknya yang dipoto tuh anaknya tuh masih di bedong kan. 4 bulan Sampai tuh. stres yang mau jawab. Gimana kalau dokternya. nggak si kakaknya aja? Oh iya Yang bener baju kakaknya itu hitam. kayaknya Bu Diana. Itu mungkin baju usia hitam sekitar harusnya 3 ditanyakan. tahunan itu. Kata nah, Ibu itu. Diana, yang itu yang baju hitam udah jadi atlet. Oh iya. Jadi Ibu Diana di 4 bulan itu kita balik lagi ke normalnya bayi. Sebetulnya kita pakai kegiatannya bayi itu udah masuk loh dia olah main. Yes. Pasti masih banyak pertanyaan yang lain, nanti kita bahas satu persatu. Iya, kita jeda dulu ya. Betul, masih boleh nelfon ya ntar ya segmen terakhir Boleh. ya di 021 574 348 untuk luar Jakarta. Kalau orang Jakarta 574 3476. Kalau mau via Instagram juga masih boleh sih ya. Tinggal DM ke @haldoktertvri. Tetap ya Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, jadi ada pertanyaan nih, Dok, apakah benar orang itu kalau misalnya minum air dingin atau air es itu bikin dia tambah gemuk? Jadi berkali-kali nih ya pemirsa semua ya, yang namanya orang itu jadi gemuk itu karena surplus kalori, alias yang dia makan tuh kalorinya lebih gede dari apa yang dia bakar sehari-hari. Misalnya nih makan kalori 2000, tapi yang dibakar cuma 1000. Kan surplus tuh, jadi gemuk. Atau udah makan kalori 2000, tapi yang dibakar sate kambing. Nah itu juga pasti jadi gemuk itu. Jadi kalau bisa kita bilang gimana keseimbangannya, itu yang utama. Dan kalau kita bicara air putih, mau itu dingin, mau itu anget, kan nggak ada kalorinya. Jadi nggak bakal bikin surplus kalori. Kecuali nih air dingin, nih air es dicampur. Campur pakai sirup, campur pakai gula, atau dicampur nasi rames. Itu bisa bikin naik, itu memang iya. Jadi kalau misalnya air dinginnya nggak pakai gula, nggak manis, nggak bakal bikin gemuk. Mau minum sampai 2 toren juga nggak bakal gemuk. Paling bolak-balik kamar mandi aja. Tapi nggak apa-apa lah, bolak-balik kamar mandi. Daripada bolak-balik Jakarta Bogor.
Jauh tahu Iya, Jakarta Bogor. Jauh. Jadi Macet ARS lagi. nggak apa-apa air dingin ya, silakan aja ya. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Janji kita IG kita selesaikan dulu, baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan ya. Dokter Sofia, Dokter Kanya, yuk kita mulai lagi. Dari Artawan, permainan sensorik bagusnya diberikan mulai anak berapa bulan dok? Sensorik. Permainan sensorik berapa bulan? Ya sejak awal ya. Contohnya dok. Permainan sensorik apa yang suara-suara kah atau? Nggak usah jauh-jauh, wajah orang tuanya saja kita ajak bayi kita ngomong, udah masuk sensori suara, bayangan wajahnya dari mulai berbayang-bayang lama-lama mulai jelas. Kalau kayak Tangan- warna dikasih merah yang gitu-gitu. di awal itu dia anak-anak itu malah grey, abu-abu, hitam putih gitu sampai dengan sekitar usia 3, 4, 5 bulanan baru mulai ada merah gitu. Jadi memang di awal kita justru warnanya hitam putih yang bisa dia tangkap. Makin lama makin mateng tuh si makulanya. Jadi baru bisa mengenal warna. Tapi kan sensori banyak kayak tadi tangan. Mungkin kita Raba-raba. hindari penggunaan sarung tangan. Tangannya sentuhkan ke pipi bapaknya. Oh, ini pipinya kasar ya, jerawatan, oh jenggotan. Oh, ini mamanya halus ya. Oh, ini rambutnya keriting. Semua sensori yang ada di sekitar bayi bisa kita gunakan. Jadi ya sejak awal. Oh. Bau, Silahkan. suara. Oh bau udah bisa juga ya? Bisa nih bau ibunya. Makanya kenapa pada Bau ibu-ibu. ASI. Betul. Ibunya datang anaknya udah bunyi. Gitu ya. Iya, makanya kenapa ibu-ibu pekerja yang mau meninggalkan anaknya untuk kembali ke pekerjaannya Cerdik. belum diajarkan menggunakan ASI perah, menggunakan media lain, tidak akan berhasil bila ibunya yang menggunakan memberikan ASI perahnya. Ya orang gentongnya di sampingnya ngapain minum dari cara lain? Iya makanya banyak bapak-bapak tuh yang jarang mandi biar tahu oh ini lo bau bapaknya nak gitu. Iya. Bukan saya, bukan saya, itu bukan saya. Bukan. Bau ASI. Nama Bau disamarkan. ASI Iya. sebetulnya. Pokoknya nggak perlu ya baunya. Oke. Yuk kita Lanjut. keluarkan lagi. Dari mana nih? Dari It's Milin. Dok, boleh nggak anak-anak melakukan latihan Pas beban? banget. Ini banget. adalah pertanyaan pemungkas yang kita jagain karena ngomongnya mesti panjang dan ngomongnya mesti berduaan. Iya, dan gini dok, sekarang juga trennya makin banyak anak-anak udah ke gym sejak umur ya ilah baru 10 tahun kali. Buat Pokoknya apa? main bikin six pack gitu. Jadi Oke. kayak kita pernah ada video viral juga kan, anak-anak umur 8 tahun tuh udah Iya. kontak Udah sama sampai iya, guru. iya, betul, iya, udah betul, pernah. ya. Itu gimana dok? Kita mulai dari siapa? Siapa yang mau duluan? Oke. Mulai dari Sip. mana dulu? Tadi saya boleh, saya sambung. Kebalik kayaknya. Oh kebalik ya saya dulu ya, oke. Betul. Nah jadi kalau kita bicara soal latihan beban itu balik lagi ya, tujuannya apa dulu gitu. Karena kalau kita bicara soal kesehatan dan kebugaran anak, kita mulai dari latihan kekuatan yang non beban. Gitu kan. Calisthenics tadi ya, pakai badannya pakai sendiri. berat badan Personal ya. sendiri. Nah jadi kalau misalkan targetnya atau tujuannya adalah kesehatan ya nggak usah dulu deh mikirin latihan beban, ya kan. Oke. Nah tapi kan tentunya ada anak-anak yang udah karena ngelihat video, oh saya mau nih six pack, saya mau nih dadanya kayak Jadi segitiga badannya, terbalik ya. gitu kan. Nah, jadi mereka termotivasi untuk membentuk badannya atau mengolah badannya lebih dari sehat. Nah, yang seperti itu sebenarnya latihan beban itu mulai dari level perkenalan dulu. Kembali lagi tujuannya ketika anak-anak melakukan latihan beban adalah mengetahui postur yang baik ketika melakukan latihan beban ini dan tahu cara yang baik dan benar untuk melakukannya. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya di anak-anak yang menjadi perhatian adalah tidak boleh menghambat tumbuh kembang. Itu dia. Nah, sementara latihan beban ini memang harus diakui akan memberikan pembebanan lebih ke tulang, ke Oke. plat Sebentar. pertumbuhannya. Berarti kalau Nah, dia ya angkat beban di umur yang salah gitu ya, apa yang bisa kejadian? bisa Oke. pendek. Satu. Jadi gini, Oke. pada Bisa saat cedera. Ya. Iya. betul. Bisa cedera karena misalnya ternyata posturnya salah, Posisinya salah. posisi salah, tulang dan seterusnya kecekluk lah, apalah segala macam ya. Kecekluk bahasanya medis banget. Bahasa ya. Bekasi itu. Keren banget dok. Lalu, tapi berhubungan menjawab tadi pertanyaan Dr. Lula, betul begitu otot itu dirangsang untuk dia berkembang, maksudnya apa sih istilahnya tuh di muscle-nya digedein gitu. Dikuatin. Hipertrofi, dilatih, Yes, dilatih dibesarkan. untuk dibesarkan, betul, dihipertrofikan, itu dia akan merangsang hormon testosteron. Oke. Hormon testosteron adalah hormon seks yang ada pada laki-laki. Begitu hormon testosteronnya jalan, salah satu efek sampingnya tanda kutip adalah dia akan menutup growth pellet. Jadi si tulangnya tulang nih, itu Nggak di ujung manjang lagi. atasnya itu tulang-tulang panjang di ujung-ujung atasnya itu akan ada Lempeng. lempeng pertumbuhan, di mana itu sebaiknya
tidak menutup Kalau terlalu masih cepat. mau tinggi nih Iya. ya. Supaya dia tambah tinggi ya dong. Iya, Begitu hormon testosteronnya jalan, lempeng itu akan menipis, lalu menutup. Tek. Menutup. Lalu tinggi badannya menjadi tidak bisa bertambah. Oke. Jadi itu yang bikin mereka kemudian jadinya nggak bisa jadi tinggi. jadi tidak bisa tinggi, jadi pendek Iya. gitu. Oke. Tapi kan si lempeng itu kan harusnya ada di situ sampai umur berapa? Kalau laki-laki 18 tahun, 20 tahun misalkan ya. 18 tuh. Ya, Apakah oke. berarti angkat bebannya setelah umur itu atau gimana? Tidak, selama dia sudah mulai menunjukkan tanda seksual sekundernya dia mulai jalan, misal Udah puber. ukuran testisnya sudah mulai membesar, Ya, oke. ukuran penisnya sudah mulai memanjang, Ya. kemudian sudah mulai suaranya berubah, Ya. sudah mulai tumbuh bulu-bulu Udah tambahan. pubertas bulu ya ketiak. jadinya ya. Tapi kan pubertas itu kan dia step by step gitu ya. Iya. Nah biasanya paling awal itu diawalinya justru dengan pembesaran testis yang mana sering sekali orang tua tidak menyadarinya. Iya, iya. Karena ya Anaknya udah malu ya, juga malu gitu juga ya. dan seterusnya ya. Jadi biasanya begitu ketahuan adalah udah mulai bau badan, suara berubah, Suara, ada bulu-bulu tambahan. Oke. iya. Nah begitu itu memang sudah jalan ya go ahead silahkan gitu. Tapi kalau itu belum ada sebaiknya tunda dulu. Atau kalaupun memang mau beban, gunakan beban tubuhnya tadi dia sendiri karena hanya untuk Oke. melatih ototnya aja Iya, biar aku muscle-nya nambahin dikit, nambahin dikit. Boleh. Oh iya. besar gitu. Gatel pemirsa, Biar gatel. murah. Jadi Oke, kalau oke, kita oke. bicara latihan beban itu kita ngebagi jadi dua. Ada yang sifatnya itu untuk membesarkan otot, Ya, betul. ada yang untuk tanda kutip menguatkan dan Iya mengaktifkan. itu maksud aku. Buat gitu. jagain juga lah Iya. ototnya ya. Jadi jangan biasanya tuh kecil. anak-anak Oke. sebelum masuk peak pertumbuhannya kita lebih fokus sama yang namanya pengaktifan. Ya, oke. Iya, jadi dia paling nggak bisa pakai ototnya untuk bergerak. Iya, Bukan betul. untuk dibentuk jadi Iya, keren, jadi betul. besar. Iya, iya. Nanti begitu dia udah bikin udah selesai masa pertumbuhannya, baru dikejar buat ngegedein. Oke. Jadi kita fokusnya ke Sebenarnya situ. yang dibilang sama Dika itu penting banget karena kembali lagi tujuannya apa nih Iya. anak-anak ini gitu kan. Makanya penting sekali ketika anak-anak mulai menunjukkan keminatan untuk melakukan angkat beban, orang tuanya harus mengedukasi atau iya. menanyakan kamu mau olahraga beban ini mau apa Aku mau tujuannya? six pack. Nah, jawabannya adalah nanti dulu kalau gitu. mau six pack sebenarnya kan bukan cuman masalah hipertrofi, Otot. pembentukan juga bisa, penguatan juga bisa. Iya. Jadi kita bisa sederhana bilang, ya udah kamu coba sit up, kamu coba sambil latihan cardio yang lain. Karena kan kalau kita six pack itu bukan cuma urusan sit up 100 Itu kali. dan juga kalau dia six pack tapi lemaknya banyak kan nggak kelihatan. Betul. Jadi lemaknya juga mesti dipangkas. Nah, jadi nggak bisa kalau dia bilang saya mau six pack terus saya latihan beban doang. Oh, jangan salah. Latihan beban doang tidak akan membentuk six pack kamu. Kamu juga kelihatan. harus memangkas persentase lemak tubuh kamu. Saya menyimpulkan, Iya, sebagai ibu-ibu di sini saya menyimpulkan ya. Jadi tadi ibu yang bertanya, sama seperti anak saya juga udah siap-siap nih pengennya angkat beban ya. Di umur berapa? Pertama, kalau sudah puber gitu ya, dia udah boleh mulai tapi dari pelan-pelan dong, nggak langsung ngangkat-ngangkat sekian nggak bisa. Kalau anaknya juga mulai agak montok gitu maksudnya agak gemuk berarti dia juga harus dijaga nih karena harus mengejar proteinnya. Apa sih yang kita takutkan? Cuma satu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, takut anaknya tidak maksimal, tidak optimal tingginya. Harusnya bisa nyampe 180, tapi sekarang jadi 165 kan sayang begitu kan. Ya oke, berarti ini udah ngerti semuanya dari anak kecil yang nggak boleh diajakin pegang-pegang jet pump, iya kan? Jadi sadar, Nok. Sampai kemudian yang sudah mau angkat beban. Intinya sekarang, tapi yang kayaknya satu yang nggak bisa diapa-apain adalah pengawasan dimanapun harus ada ya. Betul, Iya. betul. Jadi sampai umur berapapun orang tua tetap harus mengawasi, menemani. Ya. Kalau bisa ya push up bareng ya, Iya, sit up nyontohin bareng, lah ya. nyontohin dengan baik. Gimana Mak waktu pas barengan sama anak-anak push up, sit up dan Iya, lain-lain? sebenarnya saya lebih asik sendiri sih kalau lagi olahraga itu Oh, begitu masalahnya. ya? Karena memang sekarang juga yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah hati-hati namanya gadget. Astagfirullahaladzim. Itu yang namanya YouTube, apa segala macam itu kalau anak udah sekali nempel tuh, aduh nggak bisa berhenti. Sedih. Tapi sekarang udah bisa dong. Kita kan hari ini ngebahas itu Itu dia, supaya pilihan makanya. itu bukan cuman gadget. Itu dia. Tapi memang harus nggak sih orang tuanya mencontohkan? Oh jelas dong, karena kan sepakat kita. anak-anak akan mencontoh apapun yang ada di sekitarnya. Bagaimana Peniru ulung ya, Dok? Iya betul, bagaimana caranya orang tua berlaku, bersikap, bertutur kata. Jadi nggak bisa ibunya sambil nonton olahraga dong. Kamu push up dulu sono, push up ya. Ibu lagi asik shopping nih gitu. Nggak bisa, nggak Bisa ya, Nggak boleh, oke, nggak oke, boleh gitu. baiklah ya. Kita sudah mengerti. Jadi kita hari ini nih belajar cukup banyak nih cerita mengenai, yuk kita ubah permainannya supaya yang aman, yang ramah gitu ya, dan Yang supaya anak kita juga dipersiapkan untuk kemudian cinta olahraga sampai umur berapapun. Cakep. Betul. Iya kan? Karena kan pada dasarnya ya kayaknya kalau orang tuanya nggak olahraga, anaknya juga nggak olahraga. Cucunya nggak olahraga. Nah gimana tuh caranya jadinya ya? Iya, jadi panjang Jadi dari soalnya. awal kita mesti ubah. Kalau yang udah kepalang, udah mager, umur udah 17 tahun. Kita mulai dari mana sih dokter?
mulai dari ajak olahraga bareng. Ya betul. Apa yang olahraga apa yang kita bisa tawarin ke dia? Udah umur 17. Kalau umur 17 tuh biasanya peer pressure, tekanan dari sekitar ya kan. Iya. Jadi biasanya mereka akan mulai dengan melakukan apa yang teman-teman mereka lakukan. Umur 17 itu yang paling penting adalah saya nyambung sama teman-teman saya. itu. Iya kan? Jadi yang kita harus tahu juga apa yang teman-teman mereka lakukan. Circle-nya gimana Iya. gitu. Nah kalau kita lihat bahwa circle-nya ternyata nggak ada yang suka Mager olahraga. semua gitu. Nah jadi mungkin berusaha mengenalkan ke komunitas-komunitas atau yang Oke. teman sebaya yang melakukan olahraga. Salah satunya bisa masuk ke klub barangkali gitu ya. Kita ajakkan semuanya harus bergerak. Oke. Iya. Dika ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, tapi yang paling enggak saya tadi pengen ya campaign kali ya kayak. Boleh. Ya itu dia buat Bapak Ibu tolong ya anaknya dicontohin untuk gerak. Artinya apa? Bapak Ibunya juga mesti gerak. Cie. Tapi geraknya gimana? Mesti yang benar pas sama kondisi badan masing-masing gitu. Iya, kan tergantung umurnya masing-masing juga ya. Dokter Iya. Sofia terima kasih banyak. Dokter Kanya sering-sering ke sini. Terima kasih Ya, banyak. ya. Iya. Kita akan bahas selebihnya yang lain dan kita juga akan ketemu Dokter Kanya lagi. Kalau nggak salah kita mau ngomongin campak. Ada yang udah takut sama campak dan pertanyaan udah banyak banget karena ada KLB campak di kita ya. Aduh. Nanti ya pemirsa ya yang pasti selalu saksikan Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat. 9.30 sampai beres hanya di TVRI. Kalau misalnya ketinggalan nih ada episode yang kelewat, bisa lihat YouTube kita di TVRI Nasional. Iya, jadi selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik, dadah. Bye.